Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati sejatinya merupakan sebutan bagi salah satu organ tubuh bagian dalam yang terletak di atas lambung. Hati mempunyai dua lobus, kanan dan kiri, dan menerima dua suplai darah, yaitu darah kaya oksigen dari arteri hepatika dan darah kaya nutrien dari vena porta hepatica. Sama seperti oksigen, nutrien sendiri adalah zat atau senyawa kimia yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertumbuh dan menjalankan fungsi tubuh. Nutrien meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang mempunyai fungsi beragam, seperti sebagai sumber energi, pengatur proses tubuh, dan memperbaiki serta membangun jaringan tubuh yang baru. Hati melakukan banyak fungsi vital karena menyimpan senyawa kimia dan melangsungkan banyak proses kimiawi. Hati mensekresi empedu untuk mengeluarkan cairan pencernaan yang berfungsi mengorekkan lemak dan memproses nutrien. Hati juga berfungsi untuk menguraikan kelebihan asam-asam amino yang merupakan unit pembentuk protein. Selain itu, hati turut menjaga kadar gula darah dan menyimpan vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang terlarut di dalam lemak. Hati membuat panas untuk menghangatkan darah yang lewat dan juga membuat protein darah. Hati juga membantu pembekuan darah dan mengendalikan pembentukan serta penghancuran sel darah. Terakhir yang tidak kalah penting adalah hati juga berfungsi membuang senyawa kimia beracun dari darah dan menguraikannya. Sahabat-sahabat Kristus, betapa pentingnya hati dalam hidup manusia, sehingga hati kemudian juga lazim dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia, yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin serta pikiran. Hati dalam pengertian inilah yang dinyatakan oleh Yeremia sebagai sudah membatu. Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia melayani sebagai nabi pada zaman para raja Yehuda yang terakhir, yang kerajaannya sedang terancam oleh serangan pasukan bangsa-bangsa asing. Yeremia melihat kondisi genting tersebut dengan hati yang sedih karena ia mengetahui bahwa hal itu semata-mata disebabkan oleh dosa bangsanya yang tidak setia kepada Tuhan. Yeremia dengan jelas dan tegas menyatakan 3 dosa bangsa Yehuda yang pasti akan mendatangkan bencana dan malapetaka. 1. Mereka berbuat dosa bukan sekadar kilaf, melainkan betul-betul sudah merupakan niat jahat yang tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Yeremia pasal 17 ayat 1 dan 2a. 2. Mereka berbuat dosa dengan tidak setia kepada Tuhan Allah dan justru sujud menyembah pada berhala-berhala buatan manusia dari bangsa-bangsa asing. Mereka mendirikan mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala di samping pohon rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Yeremia pasal 17 ayat 2b sampai 3a. 3. Mereka tidak hidup mengandalkan Tuhan Allah sebagaimana seharusnya sebagai umat pilihan, melainkan justru berpaling kepada Mesir untuk membantu mereka menghadapi serangan pasukan bangsa-bangsa asing yang hendak menindas mereka. Dengan demikian, maka berarti bangsa Yehuda lebih memilih mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri ketimbang mengandalkan Tuhan Allah. Yeremia pasal 17 ayat 5. Sejatinya setiap perbuatan pasti ada ganjarannya, berkat atau kutuk.
Sebab demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Yeremia tahu persis bahwa kutuk dan berkat tersebut betul-betul nyata dan pasti akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan Allah. Tuhan yang tidak segan-segan mengutuk orang-orang yang membencinya, tetapi sebaliknya Tuhan juga berkenan memberkati orang-orang yang mengasihinya. Oleh karena itulah seruan pertobatan dinyatakan oleh Yeremia. Sebab apabila bangsa Yehuda tidak bertobat, maka hukuman pasti akan dijatuhkan ke atas mereka oleh Tuhan Allah yang memakai bangsa-bangsa asing untuk menindas mereka. Melalui Yeremia, nubuat penghukuman dari Tuhan Allah atas segala dosa bangsa Yehuda dinyatakan sebagai suatu peringatan. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan buat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Yeremia pasal 17 ayat 3b dan 4. Alih-alih menyesali segala dosanya, bertobat serta memohon belas kasihan Tuhan Allah, bangsa Yehuda justru mengolok-olok Yeremia dan firman Tuhan Allah yang ia sampaikan. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap hukuman Tuhan Allah, bahkan cenderung menantang. Yeremia pasal 17 ayat 15. Mereka juga menuduh Yeremia mengada-ada dan senang jika bangsanya ditimpa bencana dan malapetaka. Yeremia pasal 17 ayat 16. Bahkan mereka juga mengancam keselamatan Yeremia sehingga menyebabkan dirinya berseru meminta tolong kepada Tuhan Allah agar membela dan melindunginya. Yeremia pasal 17 ayat 17 dan 18. Mengapakah sikap bangsa Yehuda begitu degil? Jawabannya, karena hati mereka sudah membatu. Kita bisa mengetahui hal ini karena Yeremia menulis demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia pasal 17 ayat 9. Hati yang sudah membatu artinya sudah sangat keras dan tidak dapat diubah lagi. Sehingga meskipun mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan Allah yang menyelidiki hati dan yang menguji batin pasti akan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Bangsa Yehuda tetap saja tidak peduli dan tidak mau bertobat. Apabila hati sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Jawabannya, hanya Tuhan Allah saja dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, hanya Tuhan Allah saja yang berkuasa mengubah hati yang keras, bahkan yang sudah membatu, menjadi lembut kembali, sebagaimana dinyatakannya melalui Yeremia. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yeremia pasal 24 ayat 7. Amin.